Cuman itu tok loh Bapak Ibu. Nah, saya mencoba memperbaiki gangguan yang ada di sana. Kemudian dalam perkembangannya muncul, Dok, ini kenapa error, Dok? Mulai saya memperbaiki neurotransmitter, suplemen, sampai akhirnya sekarang ke DNA segala, sampai ke stem cell, semua diurusi Bapak Ibu ya. Jadi ya begitu yang dikerjakan sama saya. Otomatis kalau Bapak Ibu nanya pengetahuan saya di dunia non biomedis, boleh dibilang saya tidak tahu apa-apa. Makanya saya kemarin minta tolong ke Bumi Fit, tolong dijelasin dulu dong. Yang dimaksud dengan seven senses yang di sana itu kayak apa sih? Lalu apa yang bisa saya cari, yang bisa saya lakukan. Nah, sebatas tadi yang sudah saya jelaskan ke Bapak Ibu, sampai mendeteksinya sampai detail seperti itu tahu, kemungkinan cara menstimulasinya tahu, tetapi kalau memprediksi berapa lama, sampai berapa jauh, saya tetap tidak tahu. Karena ada faktor lain di luar faktor biomedis yang sangat berperan. Apa itu? Izin dari Tuhan. Kita boleh berikhtiar, kita sama-sama melakukan. Tetapi kalau Tuhan belum mengizinkan maksudnya gimana dok? Kita tidak pernah tahu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu kurang lama ketemu kami, sehingga lebih lama ketemu kami. Bisa. Atau mungkin Tuhan punya rencana yang lain untuk Bapak Ibu, untuk mendewasakan Bapak Ibu, seperti halnya saya diketemukan dengan Bu Mingve. Saya nggak kebayang ya, kalau seandainya saya nggak ketemu dengan Bu Mingve, apakah saya akan berubah menjadi orang yang lebih baik? Karena semua orang yang ketemu sama saya biasanya sudah menghindari saya, dan tidak kepingin ketemu saya lagi. Males. Tapi ketemu Bu Mingve tetap mau ketemu saya, ya, tetap mau menggagai saya, sampai akhirnya saya ngomong, ini orang ini cocok jadi kakak saya. Ya. Karena kakak saya sendiri sama saya juga nggak kayak gitu. Jadi kalau Bu Mingve ngomong, saya masih dengerin. Ya. Kalau kakak saya sendiri yang ngomong, kakak saya dengerin saya, dia enggak ngomong sama saya ya. Ya Bu Vivi tahu kakak saya kan, Iya. nah, dia lebih males ngomong sama saya. Tapi kalau saya ngomong dia mau dengerin. Tapi kalau dia ngomong dia sudah gak mau, dia lebih baik nggak ngomong sama saya. Ya itu ya Bapak Ibu ya. Jadi itulah ya. Jadi kalau balik ke biomedis, saya sudah punya gambaran terapinya Bapak Ibu. Dan kemungkinan bisa dilakukan dengan terapi jarak jauh. Tetapi lagi-lagi kalau kita balik ke sistem, ya, sistem terapi di depannya kita selalu semua itu yang nomor satu selalu kita minta kepada Tuhan. Ini bukan minta sekedar ada di omongan loh Bapak Ibu. Yang benar-benar kita minta dengan tulus kepada Tuhan yang kita bertanya. Apa betul Tuhan ini jalannya? Apa betul Tuhan ini sudah waktunya? Apa betul ini Tuhan ini ikhtiar yang harus kami lakukan? Ya, karena apa? Karena ini nanti ada sangkut pautnya dengan sampah emosi, Bapak Ibu. Ya. Hari ini saya melakukan sampah emosi, pemeriksaan sampah emosi untuk diri saya. Ya, karena saya melihat kok beberapa bisnis saya merugi ya. Kenapa? Ternyata saya nggak ada sampah emosi karena memang situasinya lagi jelek. Cuma saya bertanya lagi kepada Tuhan, apa ya kira-kira rencana Tuhan untuk saya ya? Kenapa seperti ini ya? Jawabannya baru tadi siang keluar Bapak Ibu. Ya, saya sampai ketawa sendiri ya. Dalam artian jawabannya sederhana. Kamu kalau khawatir untuk masalah yang kecil, bagaimana nanti kalau kamu saya kasih masalah yang besar? Maksudnya gimana Tuhan? Kamu dengan uang 1 juta, 2 juta aja sudah gemeteran gitu. Baru rugi 1 juta, 2 juta gemeteran. Gimana kalau ruginya se-M, 2M? Oh Allah Tuhan, ini lagi persiapan mental toh untuk aku dikasih yang lebih besar supaya aku lebih dewasa. Ya sudah, I can smile. Sederhana kok Bapak Ibu ya, tidak sesulit yang dibayangkan. Apakah membuat saya jadi takut? Enggak tuh. Ya catat dijalankan aja. Ya sudah, namanya orang usaha ya seperti ini. Ya.
Kalimatnya salah satu orang yang saya ikuti Zoom, ya. Kehidupan itu seperti roda, ya. Ya, semua orang tahu ya, karena itu kata-kata klise ya. Kadang di atas, kadang di bawah. Lah terus dia ngomong lagi, nah mumpung di atas itu loh, bisa nggak diganjel supaya dia nggak ke bawah. Ya saya jadi ngomong ya, oke ya benar juga ya. Ini apakah saya nanti akan ke arah bawah? Kayaknya enggak ya. Karena kenapa enggak? Ya karena saya tahu yang lainnya bagus ya. Jadi ini hanya suatu ujian ya, ujian buat saya untuk persiapan mental. Apakah saya jadi materialistis ya? Apakah saya jadi berpikirnya seperti itu? Tapi apa salah? Enggak juga sih. Ya, jadi Bapak Ibu lagi-lagi kepikir, please kerjakan semua yang ada itu selalu berlandaskan dengan izin dari Tuhan. Biarkan Tuhan yang jadi sutradara, yang mengatur hidup kita. Walaupun kadang terasa pahit, terasa menyakitkan, ya diterima aja. Karena nanti setelah periode itu lewat, kita baru tahu bahwa yang pahit tadi itu ternyata menyelamatkan kita, ya, tanpa kita sadari. Contoh paling besar yang selalu aku ingat itu ya kejadian yang Lion Air masuk laut itu ya. Lion Air ya, ASEAN bukan ya, Air Asia ya mungkin ya, yang dari Surabaya Singapura itu masuk laut RS itu, ya. Air Asia ya. Itu saudara saya 8 orang itu hilang ya, mau berlibur ke Singapura hilang. Dia kurang beruntung. Maksudnya kurang beruntung dia tidak kena macet. Seandainya kena macet kayak keluarga yang lainnya, yang tiketnya dibatalkan terus dia marah-marah itu, marah-marah sampai nuntut-nuntut itu, 20 menit, 30 menit baru dia menangis, menyesal, minta ampun sama Tuhan. Ngapain dia marah-marah? Dia diselamatkan tetap hidup sekeluarga. Keluarga saya 8 orang enggak tahu, enggak ketahuan sampai sekarang. Yang dijanjikan dikasih berapa miliar per orang itu sampai sekarang enggak. Biar ternyata beritanya ditilep sama ACT. Dananya ditilep, digelapkan. Nah, keluarganya nggak ada yang ngurus, sekeluarga mati semua 8 orang. Nggak ada ahli warisnya. Ya, makanya bisa ditilep dananya. Ya, sekian miliar, 2 miliar kali 8, 16 miliar hilang. Ya. Itu Bapak Ibu. Nah, tapi yang tadi, yang keluarga yang beruntung tadi, waktu itu marah, beruntung dari mana? Tiketku dibatalkan, tidak berlaku lagi. Padahal cuma telat 5 menit, pesawatnya masih kelihatan. Ya, tapi kan kopernya nggak bisa masuk, ya kan? Dibatal, ngamuk-ngamuk, marah-marah. Ternyata dia akhirnya selamat. Padahal tadi yang ngutukin orang ya, semua disalahin, termasuk Tuhan diomeli. Tuhan gimana sih Tuhan? Mau berangkat aja nggak bisa. Begitu diselamatkan apa nggak nyesel. Ya itu lagi-lagi menyadarkan saya. Ya. Jangan semua yang dilihat ya kayak sekarang ya. Ini pahit ya. Ya, terus kita masih ngeyel, iya toh dokter nggak merasakan. Kan yang dirasakan masing-masing orang kan berbeda. Belum tentu nanti kalau aku cerita apa yang kurasakan kamu juga mau gitu. Kamu nggak tahu apa yang dirasakan masing-masing orang. Semua orang selalu melihat bahwa rumput tetangga itu lebih hijau. Jangan salah, itu cuma ada 2. Mungkin di chat atau itu screen saver. Di belakangnya lebih jelek. Ya ikuti aja ya, ya kehidupan masing-masing orang itu berbeda. Ada menyimpangnya banyak Bung Mingpe. Balikin ke Bung Mingpe lah nanti tambah nyimpang ya. Ya, yang kita kembali ke laptop. Hari ini kita mengatakan mengenai vestibular, dan Bapak Ibu yang sudah mengerti intervensi dengan biomedis dan intervensi non biomedis harus dilakukan bersama-sama untuk mempercepat. Ya, kalau umpamanya saya enggak tahu, Dokter Ali juga enggak tahu apakah bisa dengan biomedis saja. Kita harus punya case ya. Nanti kalau umpamanya bisa dengan biomedis saja, kita nggak usah melakukan non biomedis. Wah, itu saya tambah suka. Karena kita nggak usah kayaknya melakukan hal yang menyengsarakan, karena itu jangka waktu lama, banyak yang dilakukan, tetapi sebenarnya efeknya dari itu kita jadi makin sabar.
Nah, tapi kalau Tuhan berkehendak, oke lah, saya kasih shortcut. Nah, ya enggak apa-apa. Saya, jadi kita semua itu coba, kalau saya, kita cari yang the best, yang bisa lebih cepat, lebih lebih menyelesaikan, whatever itu caranya, mau pakai cara apa, pokoknya kalau bisa sampai ke tujuan bahwa membantu anak-anak kita untuk bisa lebih bagus. Saya enggak apa-apa. Saya senang sekali, malah saya yang saya cari-cari itu, ya itulah, kenapa saya sampai mau ke Bekasi waktu itu nggak kenal sama Dokter Ali. Ngapain ke Bekasi saya pagi, cuma pengen tahu apakah dokter ini bisa membantu ya. Yang paling saya cari itu membantu, tapi nggak mahal. Karena banyak di tempat saya atau orang-orang di sekitar saya yang memang dengan keuangan yang terbatas. Jadi, ya kalau ada itu, why not? Tapi sebenarnya Tuhan juga sudah memberikan satu jalan, bahwa datanglah kepada saya. Nah, itu yang kita kadang-kadang lupa. Kita berjuang dengan otot kita, dengan kemampuan kita yang kayaknya kita pinter-pinter, padahal ya cuma kayak gitu gitu ya. Itu aja. Jadi semua kita lakukan, saya pun senang. Pokoknya siapapun yang bisa dapat jalan lebih bagus. Yuk kita semuanya inilah di-sharing. Jadi sementara ini seperti yang Dokter Ali ngomong, kita nggak punya apa ya, tidak punya protokol yang benar, yang pasti ya. Karena protokol itu berubah-berubah terus, kita kayak selangkah maju, terus kita menemukan hal yang berbeda. Nah, itu untuk biomedisnya mungkin Dokter Ali yang lebih tahu daripada saya. Saya pun berusaha berusaha supaya anak-anak kita itu waktu kita tinggalkan mereka siap untuk bisa hidup mandiri. Itu yang benar-benar saya tahu di semua orang tua yang ada di sini pasti punya pikiran yang seperti itu. Paling sedikit dia mandiri, mandiri secara kalau bisa mandiri secara keuangan, wah lebih bagus lagi ya. Kita jadi nggak kepikiran ya. Jadi kita udah ya lebih gampang lah, nggak terlalu terbebani, nggak terlalu kepikiran. Itu Nah, yang aja. itu saat itu lagi kita bahas sekarang. Kalau orang tua ingin dengar, nah saat ini saya, Bung Mive, sama satu orang tua lagi, yang kita lagi mikirin suatu sistem yang bisa autopilot, yang bisa menghasilkan income tiap bulan, yang nantinya kalau seandainya kita tidak ada, itu bisa membuat anak-anak kita minimal tercukupi secara finansial. Hmm. Tapi kan belum jalan ya, Bu Mive ya. Iya, nanti kalau Belum totally memang lah. Nanti kita coba dulu lah. oke. Jadi kita pasti mau share lah kalau ada hal-hal yang apa ya, hal-hal yang menguntungkan kita sama-sama dalam satu kapal. Kalau kapal ini tenggelam, ya kita semua tenggelam. Nah, kalau kita punya satu hal yang kita coba dulu yang sampai sure, kalau itu berhasil, kita pasti sharing sama ibu bapak. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi yang lain mengenai topik kita hari sore ini, mengenai vestibular, ada mungkin, oh ya untuk ibu yang tadi menanyakan anaknya umur 17 tahun, apakah bisa terapi biomedis? Sangat bisa Ibu. Karena Dokter Ali dilemparkan ke saya, anak saya sudah umur 30 tahun. Jadi mungkin ini ya, Jangan nunggu secuil. sampai 30 tahun. Ya, ya jangan sampai. Karena ada hal-hal yang mungkin kalau yang harus dilakukan non biomedis. Seperti anak yang banyak anak-anak sekarang ya, anak-anak yang nggak punya problem, bukan anak special need, yang kehidupannya terus kok nggak perfect, kok nggak seperti yang diharapkan orang tua. Padahal anaknya itu semua tercukupi, secara inteligensi ada,
Tetapi kenapa mereka tidak seperti yang diharapkan oleh orang tua? Ya karena dalam sisi, eee, terapi non biomedisnya itu ada orang tua yang mungkin kelupaan bahwa hal itu bisa merusak anak kita walaupun anak kita itu sudah, yang pinter, yang apa ya, yang pinter istilahnya, tapi ada hal-hal yang, perlu, eee, disadari orang tua. Bahwa hal itu tidak melulu karena pinter ya, tapi karena kita juga harus mengajar terus anak-anak kita itu sesuai dengan norma-norma kita. Jangan cuma ya disekolahin, dikasih makan, terus habis gitu, ya itu yang banyak. Jadi kita jangan khawatir bukan cuma karena anak kita harus pinter, tetapi kita lah jadi orang tua juga harus sadar, banyak harus memberikan masukan-masukan supaya anak kita seperti yang kita harapkan. Dan itu di tangan kita, bukan di tangan suster atau di tangan orang lain, ya. Oke, apakah ada pertanyaan mengenai Aku pengen vestibular? nanya, Bu, Oke, di sekarang Dokter mata Andi. hati pengalaman. Aku enggak nanya di tempat lain. Aku mau Hmm, nanya yang di mata hati. Waktu iya, Dok. kalian melakukan terapi vestibular itu kepada seseorang anak lah katakan. Karena kan Mhm. dulu memang anak-anak semua ya di bawah 12 tahun. Gara-gara saya jadi ada yang di atas 12 tahun sekarang. Dulu kan nggak ada. Nah, pertanyaan saya, waktu kalian melakukan terapi vestibular non biomedis itu rata-rata butuh waktu berapa lama? Loh, ya itu, Dok. Yang pen yang pasti itu months, ya, Mhm, bukan weeks, bukan bulan, bukan minggu. mhm. Months. Nah, sekarang tergantung problemnya dia seberapa besar, Dok. Kan kita Oke, maunya dia sampai hilang, toh, Dok. Seperti ya. dokter yang katakan lagi bahwa, eee, kalau saya mengerjakan, dia berapa lama di tempat kamu. Jadi sebenarnya kalau orang tua mau mengerjakan di rumah, kan kemarin waktu minggu lalu itu saya berikan, eee Contoh-contoh. contoh-contoh yang dilakukan di rumah. Nah, kalau contoh-contohnya nggak punya alat peraganya ya percuma, ya toh. Kan kita harus bikin itu terlalu merepotkan. Itu ya berapa starting point-nya tuh dia seberapa parah. Terus orang tua mau membantu nggak di rumah melakukan itu. Kalau orang tuanya yang saya lihat orang tua eee, yang caring ya, yang benar-benar kita di satu visi dan misi bahwa saya cuma membantu sebenarnya motornya di orang tua. Nah, tempat terapi itu cuma membantu karena lebih banyak waktu ada di rumah. Nah, kalau kita bisa menyadari itu dan menyadari bahwa waktu itu tidak bisa diputar lagi, itu hasilnya lebih cepat. Jadi dokter nggak bisa ngomong sama aku, "Oh, berapa bulan?" Itu yang Mhm. biasanya ditanyakan orang tua ya gitu, "Berapa bulan?" Kalau orang tua biasanya tanya. Anak saya belum bisa bicara. Nah, yang saya tanyakan, kira-kira ibu punya kasus seperti anak saya, kira-kira berapa bulan bisa ngomong? Nah, itu saya enggak berani ngomong, Pak. Karena kita melihatnya kan cuma dari luar. Nah, saya nggak tahu dari di dalamnya itu bagaimana problemnya. Kan kita kan baru pertama kali ngelihat anak, apa, kita nggak tahu dia problemnya itu apa saja dan bagaimana di rumahnya. Apakah ada anak yang, orang tua yang benar-benar tahu bahwa ini harus kita seriusin ini. Kalau enggak, waktu berlalu begitu cepat, kita tiba-tiba melihat anak ini dewasa, dan kalau dewasa dengan bagus, tanpa ada problem perilaku, ya oke lah, kita masih bisa terima ya. Tapi kalau dengan ditambahi bonus perilaku itu, karena dia sudah akil balik, yaitu hormonal itu, Dok. Mhm. Wah, itu bisa saya tuh saya enggak bisa apa-apa, Dok, kalau umpamanya udah besar, ada problem perilaku di mana sampai di rumah itu chaos gitu, ya kita nggak bisa apa-apa. Ya itu dokter ngomong, "Mau berapa lama ya?" Tergantung orang tuanya. Kayak kita sama-sama, kayak kita sama-sama, di Mhm. tempat saya berapa jam.
Di tempat saya mungkin 2 sampai 4 jam. Di rumah itu loh 10 jam. Loh, ngapain aja di rumah? Nah, itu kan sayang waktunya. Karena waktu itu tidak benar-benar tidak bisa diputar.